Baiklah, nah hari ini seperti biasanya kita akan mengikuti chapel kita. Maka dari itu sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini ya Bapa, di mana pagi yang cerah kami dapat mengikuti chapel kami sebagaimana biasanya. Kiranya Tuhan memberikan kami hati yang mau mendengar ya Bapa untuk mengikuti chapel dengan baik dan juga mendengarkan firman dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, sekarang waktunya untuk kita mengangkat dua lagu pujian. Yang pertama, Dengar Dia Panggil Nama Saya, dan juga lagu Yesus Sayang. Sudah memuji Tuhan, sekarang kita bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa. Ya, bagaimana sikap berdoa? Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa.
Seperti Miss Ina berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami. Kami juga sudah memuji, kami sudah memuliakan Engkau. Biar semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan pada saat ini kami bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami supaya firman-Mu mendapat tempat dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Nah, anak-anak, jadi firman Tuhan pada hari ini Miss Ina beri judul Allah memberi yang terbaik bagiku. Nah, jadi firman Tuhan diambil dari dua bagian. Yang pertama adalah Kejadian 1 ayat 5, kemudian dilanjutkan ayat 14 sampai 19, dan yang kedua dari Yohanes 3 ayat 16. Nah, Nana boleh siapkan Alkitabnya, kita akan buka sama-sama dari bagian firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama dari Kejadian 5, dari Kejadian 1 ayat 5, kemudian dilanjutkan ayat 14 sampai 19 ya. Di sini Sina akan membacakan untuk ayat firman pada hari ini ya. Dari Kejadian 1 ayat 5 ya. Nana boleh buka Alkitabnya, kita akan baca sama-sama ya. Sina akan bantu, Sina akan bimbing. Hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Ayat 14 sampai 19. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat ya. Jadi itu adalah bagian di mana Tuhan menciptakan siang dan malam. Kita akan baca satu ayat lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, apa sih hubungannya tadi dengan bagian ayat yang pertama sama yang kedua? Kita akan pelajari sama-sama. Nah, anak-anak, dalam kehidupan kalian setiap hari ya, perlakuan orang tua terhadap anak atau terhadap kalian itu pasti ada yang berbeda. Yang punya kakak atau adik itu kadang-kadang salah pengertian ya, merasa bahwa mama atau papanya lebih sayang adiknya atau lebih sayang kakaknya ya. Jadi merasa papa itu lebih atau mama itu lebih kasih kepada adik atau lebih sayang kepada kakak. Nah, padahal sebenarnya tidak seperti itu ya. Jadi itu hanya pikiran saja ya. Hanya pikiran yang demikian yang salah ya. Padahal maksudnya mama dan papa itu ya melihat setiap kebutuhan dari setiap kalian, karena dalam setiap anak itu unik ya. Jadi semuanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Jadi setiap kebutuhan anak itu berbeda. Makanya mama dan papa, ya terutama yang punya kakak dan adik ya, bisa memperlakukan kalian berbeda. Begitu juga dengan Tuhan kita, ya. Tuhan itu memberikan jauh yang lebih baik dari yang kita mau. Ya. Misalnya kita mau berdoa, kita berdoa gitu ya. Kita minta sesuatu, tapi Tuhan nggak kasih-kasih, ya. Padahal sebenarnya bukan nggak dikasih, tapi Tuhan mau memberikan jauh yang lebih baik. Tuhan itu tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik. Nah, ketika kalian menginginkan sesuatu yang kecil, tapi ternyata Tuhan kasih yang lebih besar, ya. Jadi itulah Tuhan kita, ya, tahu yang terbaik. Jadi tidak ada perbedaan antara Miss, antara papa dan mama, antara teman-teman, antara kalian atau siapapun, tidak ada perbedaan. Jadi setiap orang itu unik. Jadi Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Nah, kita perhatikan lagi di dalam Kejadian 1 ayat 5. Nah, di sini ya, tadi kita sudah baca ya, bahwa Tuhan menciptakan ada siang. Tuhan juga menciptakan apa ini? Malam. Ya. Apakah siang dan malam itu hanya untuk orang baik saja? Atau siang dan malam itu hanya untuk orang jahat? Atau orang yang tidak baik? Atau bagaimana? Ternyata tidak, ya. Tuhan berikan siang dan malam itu untuk semua orang. Tuhan ciptakan siang dan malam untuk orang yang baik, orang baik ataupun orang yang tidak baik, ya. Jadi Tuhan tidak membeda-bedakan. Yang kedua yang dapat kita pelajari apa? Iya, setiap musim yang sama baiknya. Ya, di Indonesia punya 2 musim ya, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Tapi di beberapa bagian negara lain ada musim gugur, ada musim semi, ada musim salju dan musim-musim yang lain, ya. Tapi kalau di Indonesia ada musim salju nggak? Nggak ada, ya. Di Indonesia hanya punya 2 musim, tapi ada di negara lain yang punya 4 musim. Nah, apakah Allah atau Tuhan itu pilih kasih? Tidak sama sekali, ya. Seperti yang sudah Misina bilang tadi, bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik bagi setiap kita, ya. Apapun musim yang ada yang kita terima saat ini, yaitu semuanya sama baiknya. Jadi tidak ada yang berbeda. Nah, akan lanjut. Bahkan ya, selain Tuhan menciptakan siang dan malam, menciptakan musim untuk kita semua, hal yang lebih penting dan yang paling penting adalah apa? Apa ini? Iya, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita, orang yang berdosa. Ya. Seberapa besar pun dosa-dosa kita, ya. Tuhan sudah menanggung semuanya di kayu salib. Ya. Dalam ayat firman Tuhan pada hari ini yaitu Yohanes 3 ayat 16, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya anaknya tunggal siapa? Tuhan, ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itulah kasihnya Tuhan bagi kita, ya. Jika kita renungkan ya, setiap hari akan kebaikan Tuhan, itu tidak akan pernah habisnya. Dalam setiap tindakan Tuhan itu sempurna adanya. Yang pertama, Tuhan atau Ia, yaitu adil dan bijaksana, ya. Jadi tidak harus berpihak kepada satu orang
atau mengasihi yang satu saja tetapi tidak mengasihi yang lain, tidak. Ya, Tuhan itu adil dan bijaksana dalam setiap apapun yang menjadi keputusan dan tindakannya. Lalu hal yang kedua, Tuhan itu murah hati. Tahu ya artinya murah hati ya, baik hati kepada semua orang. Ya, kepada siapa saja. Semua Tuhan kasihi. Tuhan murah hati kepada semua orang. Dari yang kecil sampai besar, semua Tuhan bermurah hati untuk mereka, untuk kita semua. Lalu yang ketiga, apalagi? Setia kepada semua orang. Tuhan itu setia, ya. Apakah kita bisa setia kepada Tuhan? Bisa jadi jawabannya tidak. Tapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan itu tetap setia. Apapun yang Dia katakan itu adalah iya. Nah, jadi anak-anak, lalu apa yang harus kita lakukan bagi anak-anak Tuhan? Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Apa yang harus kita lakukan? Jadi yang harus kita lakukan yang pertama adalah apa? Percaya Tuhan sepenuhnya. Percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Ya, jadi jangan menganggap bahwa Tuhan itu tidak adil. Tapi kita percaya sepenuhnya bahwa apapun yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah yang terbaik. Ya, tetap percaya bahwa dalam segala sesuatu Tuhan sudah menyediakan sesuatu hal yang besar untuk kita. Lalu yang kedua, apalagi? Bersyukur untuk setiap musim atau cuaca yang Tuhan berikan. Kalau saat ini cuacanya bagaimana ya? Lebih terasa dingin ya. Kalau sebelumnya itu panas. Harus belajar bersyukur dalam setiap musim. Baik itu panas, dingin, hujan, ataupun musim kemarau, ya. Kita harus tetap bersyukur. Ya. Apapun yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik. Lalu yang ketiga, lagi menggunakan waktu dengan baik, ya, dengan hidup teratur, ya. Jadi pergunakanlah waktu-waktu yang baik, ya. Caranya bagaimana? Ya, dengan hidup teratur, ya. Jangan setiap hari kita gunakan hanya untuk main game, atau setiap hari kita gunakan untuk jalan-jalan, atau setiap hari kita gunakan untuk menonton televisi. Tidak, ya. Tapi kita tahu waktu yang baik, ya, yang harus kita lakukan dengan baik, yaitu dengan teratur, ya. Jadi bagi anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan kasihi, ya, kita harus mempergunakan waktu dengan baik, ya. Dan yang terpenting di dalam waktu yang Tuhan sudah berikan, pergunakanlah untuk kemuliaan Tuhan, ya. Dalam setiap hal yang kamu lakukan, lakukanlah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, yang terakhir yang Sina bagikan pada hari ini. Nah, kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana caranya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan? Yaitu terus, ya, mendekatkan diri kepada Tuhan, belajar firman-Nya, berkomunikasi, ya. Jadi setiap hari kita semakin bertumbuh dan berbuah banyak, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan, karena itulah yang Tuhan mau, yang harus kita lakukan sebagai anak-anaknya, ya. Jadi jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Amin untuk firman Tuhan. Sekarang mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah firman-Mu boleh mengingatkan kami, boleh mengajarkan kami bahwa Engkau selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Apapun itu adalah yang terbaik. Biarlah kami belajar bersyukur, terus bertumbuh dan percaya sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami semua dimanapun kami berada.
Berikan kami selalu kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Ajar kepada kami juga untuk terus mengandalkan Tuhan dalam setiap hal. Dan berkati kami dalam menghadapi masa pandemi saat ini. Tuhan tolong kami, apapun yang menjadi masalah-masalah kami, Tuhan yang boleh hadir, Tuhan yang boleh memberikan jalan keluar. Berkati juga mister-mister, berkati papa dan mama, berkati teman-teman semua dimanapun mereka berada. Berikanlah kami kesehatan dan kekuatan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan waktu belajar kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami, tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Berikan kami selalu damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan hari ini, sepanjang hari ini, hanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, katakan amin. Nah, jadi itu anak-anak untuk firman Tuhan pada hari ini, ya. Jadi cukup sampai di sini. Sina mau ingatkan, anak-anak tetap semangat, jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dapat ditransfer ke rekening yang ada di bawah ini. Mari kita angkat satu pujian sambil kita memberikan persembahan yang berjudul Persembahan Kami. Tuhan, terima kasih ya Bapak di pagi yang cerah ini. Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan ya Bapak. Sebentar kami memberikan persembahan, kiranya Tuhan yang memberkati tangan-tangan orang-orang yang memberi dan juga yang mengelolanya agar bisa digunakan untuk memperbesar kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Inilah doa persembahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, demikian chapel untuk hari ini ya. Sampai jumpa di chapel berikutnya. Semangat belajarnya anak-anak. God bless you.